Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik hidayah, rahmat, serta inayah kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah dan senang sekali hari ini saya bisa masuk di bab 27 ya. Mudah-mudahan seluruh warga mahasiswa dan mahasiswi di SKAP 27 selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan sukses lalu juga dengan karir dan pekerjaannya ya. Dan atas kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala hari ini juga kita bisa diberikan kesehatan untuk menikmati suasana, kemudian nikmat paling besar adalah nikmat diberikan iman dan Islam ya, dan sampai hari ini mudah-mudahan sampai yaumil akhir atau sampai akhir hayat hidup kita ya, kita dalam keadaan iman dan Islam dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian juga tak lupa sholawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan masuk kita di antaranya ya. Selamat sore Kang Hendar, Kang Aceh, Bang Irwansyah. Selamat sore Kang Fikri yang jarang sekali kita bertemu ya. Mudah-mudahan Abang kemudian semua yang tadi kita sebut dan rekan-rekan yang lainnya juga selalu dalam keadaan yang memang sesuai ekspektasi ya. Dan di hari Selasa yang sekarang ini mungkin hari Selasa yang terakhir di bulan sekarang ya, karena bulan depan sudah memasuki bulan Ramadan dan kami segenap keluarga besar Universitas 11 April kemudian juga Fakultas Ekonomi Bisnis khususnya dosen pemegang mata kuliah pada mata kuliah ekonomi syariah mengucapkan marhaban ya Ramadan, kemudian juga mohon maaf sebelum melaksanakan dan memulai ibadah di bulan yang suci ini, izinkan untuk memohon maaf gitu ya terhadap seluruh warga di SKAP 27, tentu saja dalam dan selama kita bertemu, berinteraksi baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan, kita banyak sekali hal-hal yang memang disadari atau tidak pasti ada kesalahan, dan itu mudah-mudahan pada hari ini sebelum kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan itu saum ya, kita sudah melubarkan. Adapun semua kesalahan Bapak Ibu kalaupun ada, insya Allah sudah kita dan saya maafkan. Walaupun saya tahu dan saya sadar tidak ada sama sekali kesalahan dan kehilapan daripada Bapak Ibu sekalian warga Diskep 27. Sebelum memulai perkuliahan, ucapan terima kasih juga kemarin ya, silaturahim dengan Diskep 27 yang luar biasa, begitu bermakna dan saling support, kompak selalu sampai nanti beres kuliah ya. Mudah-mudahan Anda lulus dengan yudisium baik secara bersama-sama juga, dan wisuda juga bersama-sama ya, sama di SKAP 27 utuh gitu ya.
yang kurang semangat maupun kurang karena memang tidak cukup waktu karena dengan kesibukan, dimohon saling mensupport ya, saling mendukung dan saling memberikan sebuah motivasi, kemudian juga semangat terhadap rekan-rekan kita karena saya yakin semuanya juga memang eh, terlalu sibuk dengan aktivitas dan pekerjaannya ya. Masih untung hari ini juga masih online sehingga Bapak Ibu sebetulnya masih bisa sore ini juga melaksanakan aktivitas ya seperti biasa ya. Mungkin ada yang off kamera, mungkin hanya menyimak nanti delay, diunduh dulu. Mungkin juga yang paling penting substansi materinya bisa dipahami sehingga capaian pembelajaran yang kita harapkan bisa nyampe di mahasiswa dan mahasiswi. Adapun ujian tengah semester maupun ujian akhir semester sebetulnya itu hanya sebuah ukuran ya, paling tidak apa yang sudah disampaikan apa bisa dipahami, apa sampai tertransfer knowledge-nya dengan baik sehingga kemampuan untuk mata kuliah tersebut sudah sampai gitu ya. Itu hanya salah satu indikator. Dan indikator yang paling penting adalah implementasi dari setiap bahasan, kemudian materi yang sudah disampaikan, ketika sudah tahu, kemudian sudah mampu menjelaskan dan mampu memahami, itu diharapkan mampu mengimplementasikan. Itu yang capaian pembelajaran paling tinggi di setingkat sarjana level 6 ya. Nanti untuk pengambilan keputusan itu ada di level 8 yaitu di magister manajemen. Baik, hari ini ya perkuliahan ini kita akan mempresentasikan materi kedua yang akan disampaikan oleh kelompok kedua yang terdiri dari rekan Aceh Saifuddin yang kebetulan ketua kelas ya di Hizkar 27 ini, kemudian Arvina Damayanti, kemudian Hesti Nurrahim ya, dan Nabila Adistia Putri. Nah, jika saya menerima dan menyimak hasil apa yang sudah didiskusikan dari kelompok dua ini ya, kalau materi temanya konsep dasar hukum perikatan syariah. Ya. Ini cukup bagus. Kemudian juga makalahnya, PPT-nya juga cukup bagus, walaupun ada satu hal yang menurut saya sangat disayangkan, terlepas itu alasannya atau argumennya masuk akal atau tidak, mengingat dari 4 anggota paling banyak menurut saya, karena kelompok yang lain itu hanya 3 orang ya, satu kelompok ini 4 orang, tetapi yang melaksanakan presentasi hari ini yang siap untuk presentasi itu adalah satu orang, yakni Kang Aceh Saifuddin. Mungkin beberapa teman yang lain saat ini seperti yang terlaporkan kepada saya, ada yang sakit, ada yang belum siap, katanya malu. Nah ini ke depan tidak boleh terjadi ya, karena capaian pembelajaran dalam penugasan ini selain untuk mendapatkan nilai tugas juga untuk justru melatih. Adapun nanti salah, kemudian ada yang benar, ada yang minor kesalahannya, kemudian mayor atau bahkan fatal, itu tidak, jangan jadi apa ya, trauma, sebuah kekhawatiran dan ketakutan, karena namanya juga belajar. Ya. Jadi saya harap untuk kelompok-kelompok berikutnya silakan diatur sedemikian rupa, kalaupun sakit hari ini barangkali di planning ya, di manage dengan baik, bikin schedule, kemudian kalaupun sibuk apa bisa di jam-jam tertentu ya untuk membuatkan presentasinya ya. Tapi walaupun demikian saya mengapresiasi luar biasa bagus bagi kelompok satu ini, terutama Kang Aceh, responsibility kemudian rasa tanggung jawab dari bagian anggota kelompok ini untuk mengambil alih walaupun hanya sendirian ya.
Baik rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi di SGAB 27, saya kira untuk mempersingkat waktu juga, dan saya kira kelompok 2 ini yang terdiri dari Kang Aceh Saifuddin, Arvina Damayanti, Herti Nurrahim, dan Nabila Agustia Putri telah siap, walaupun yang hari ini siap mempresentasikan sendirian ya, sendirian, yakni Kang Aceh Saifuddin. Ya. Walaupun demikian, saya mengapresiasi kemudian memberikan semangat, Kang Aceh semangat, walaupun rekan-rekannya saat ini dalam presentasi berhalangan hadir ya, entah itu sakit, entah itu ada izin dan lain sebagainya. Jadi saya kira mudah-mudahan Kang Aceh selalu semangat. Rekan-rekan semua juga pastinya menyimak dengan penuh rasa semangat ya. Baik, dengan rasa terharu kemudian juga apresiasi ya, karena Kang Aceh ini sendirian, saya kira silahkan kepada kelompok 1 khususnya Kang Aceh yang siap mempresentasikan untuk dipersilahkan ya untuk mempresentasikan. Mangga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa mengikuti perkuliahan di kelas Fisdar 27 ini. Yang terhormat pembimbing mata kuliah Ekonomi Syariah Bapak Sukma, dan yang saya hormati juga teman-teman mahasiswa di SGAB 27. Lanjut, Kak. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya sendiri Aceh Saifuddin, ada Arvina Damayanti, Herti Nurrahim, dan Nabila Agustia Putri. Lanjut. Sebelumnya kami infokan juga kepada teman-teman bahwa materi ini hasil dari diskusi dan kerja kelompok kami dalam membentuk materi dan membuat PPT yang seperti ini serta materi-materi yang lainnya kami bikin rame-rame. Cuman di sini tidak bisa muncul semua, jadi hanya saya sama Arvina yang hadir di materi. Oke, untuk materi pembahasannya kita akan membahas pertama pengertian hukum perikatan syariat Islam, karakteristik hukum perikatan syariat Islam, sumber-sumber hukum perikatan syariat Islam, perbedaan syariat perikatan syariat Islam, perikatan barat dan perikatan adat, bagaimana kedudukan hukum perikatan syariat Islam dalam tata hukum Indonesia, dan yang terakhir hukum perikatan dalam pinjaman konvensional. Lanjut, yaitu bagian-bagian dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian hukum perikatan syariat Islam. Di sini ada beberapa uraian. Yang pertama, syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk bagian dari tradisi Islam. Jadi syariat Islam adalah bagian dari tradisi, hukum dan aturan. Terus selanjutnya, syariat Islam merupakan bahasa, berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Jadi syariat Islam digunakan untuk kepentingan syariat Islam. Terus di sini ada pendapat menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir Azhari, sarjana hukum. Perikatan Islam adalah perangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijtihad. Jadi ada 3 bagian yang tadi ya. Yang pertama bahwa perikatan syariat Islam itu dilandasi berdasar 3 bagian pokok. Yang pertama berdasarkan Al-Quran, ada As-Sunnah dalam kurung hadis,
serta ijtihad. Lanjut, Kak. Ya, lanjut. Terus kita akan membahas tentang karakteristik hukum perikatan syariat Islam. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang karakteristik. Jadi karakteristik itu sesuatu yang menonjol dalam hukum perikatan Islam. Yang pertama, dasar hukum perikatan syariat Islam di Indonesia. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Ghani Abdullah, SH, ada dua hal besar mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Dasar yang pertama adalah kaidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya mengenai norma atau aturan-aturannya yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transendal dan atau vertikal horizontal. Jadi di sini membahas tentang aturan-aturan yang berdasar kepada Sang Maha Kuasa. Lanjutkan. Nah, aspek-aspek hukum Islam. Di sini ada beberapa aspek, ada 7 aspek. Yang pertama hukum ibadah, kedua keluarga, 3 muamalah, 4 hukum tata negara dan tata pemerintah, 5 hukum pidana, 6 hukum antar negara, dan yang ketujuh hukum sopan santun. Jadi ini merupakan aspek-aspek hukum Islam gitu. Lanjut. Nah, di sini juga ada asas-asasnya. Asas hukum perikatan Islam. Nah, yang pertama asas ilahi atau asas tauhid. Jadi asas yang pertama tentang tauhid. Jadi semata-mata hukum ini berdasar pada dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua asas kebolehan. Yang ketiga asas kesamaan dan kesetaraan. Yang keempat asas keadilan, yang kelima asas kerelaan, yang keenam asas kejujuran dan kebenaran, dan yang ketujuh adalah asas yang tertulis. Dari beberapa ini ada aspek-aspek asas hukum perikatan Islam. Yang pertama ada asas yang tadi berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, terus ada asas kebolehan, jadi sesuatu itu jadi halal karena ada kesepakatan yang halal dari kedua pihak. Yang kedua ada yang ketiga adanya persamaan atas kesetaraan, jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang keempat asas keadilan, jadi tidak ada yang dirugikan dari dua belah pihak atau lebih. Yang kelima asas kerelaan, jadi antara keduanya atas dasar saling rela gitu. Yang keenam asas kejujuran dan kebenaran, jadi semuanya berdasarkan kejujuran dan kebenaran. Dan yang ketujuh adalah asas tertulis, jadi hukum-hukum perjanjiannya nanti semuanya akan tertulis. Lanjut, Kak. Ya. Nah, dari mana sih asas dan lain-lain tadi itu? Nah, untuk sumber-sumbernya, hukum perikatan syariat Islam itu tergolong menjadi 3 seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Pertama itu dalam Al-Quran, As-Sunnah atau hadis. Yang ketiga itu ijtihad. Jadi sumber-sumber perikatan syariah Islam itu dari 3 pokok. Yang pertama adalah Al-Quran, bahwa semua ayat-ayat Allah itu berasal dari Al-Quran, ada as-sunnah juga berdasarkan ajaran sunnah Rasul, dan ijtihad, yaitu berdasarkan para ketentuan menurut ulama. Kayak gitu. Lanjut Kak Arvin. Ya ini lumayan kecil-kecil ya, jadi ini ngebedain tentang perbedaan perikatan syariat Islam, perikatan barat, dan perikatan adat. Jadi di sini sudah kita bedakan. Yang pertama ngebahas tentang syariat Islam, yang kedua itu tentang dunia barat, dan yang ketiga itu tentang adat. Teman-teman bisa baca sendiri ya, di sini membahas tentang perbedaan landasan filosofi, sifat, ruang lingkup, proses terbentuknya, dan sahnya perikatan, serta sumber-sumbernya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri di sini. Ini sangat berbeda sekali ya, sudah pasti. Berdasarkan sifat, ruangnya juga, proses terbentuknya juga sudah beda-beda. Dari atasnya aja sudah beda. Lanjut, Kak. Nah, selanjutnya, bagaimana kedudukan hukum perikatan syariat Islam dalam tata hukum Indonesia? Yang pertama, sebelum kedatangan Belanda, setelah kedatangan POC, dan periode penerimaan hukum Islam. Ini kita bahas tentang suatu
sejarah. Jadi bahwa adanya perikatan Islam ini ada sejarah-sejarahnya. Lanjut, Kak. Ya, yang tadi ya sudah dibaca semua ya. Jadi di sini hanya membahas bahwa tentang perikatan Islam itu ada dari berbagai sejarah. Terus hukum perikatan dan tinjauan konvensional. Nah, di sini ngebahas tentang pasal ya, tentang undang-undang perdata di bawah itu tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak dan perjanjian atau perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Jadi intinya suatu perjanjian hukumnya itu sudah menjadi suatu satuan perjanjian ya. Jadi satu satu pihak sama pihak lain itu sudah saling terikat. Gitu. Lanjut, Kak Alvina. Ya, itu materi yang sudah kami rangkum ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Mohon dimaklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Aceh dan rekan yang sudah mempresentasikan ya. Jadi dari mulai pencarian, kemudian apa tadi diskusi dengan teman-teman ya yang lain juga, dan barusan selesai dipresentasikan ya oleh kelompok Kang Aceh. Ya. Tadi sempat saya menyimak bahwa hasil diskusi ini alhamdulillah ternyata sudah didiskusikan ya dengan seluruh anggota. Bahkan tadi Kang Aceh sempat menyampaikan bahwa ini memang benar bikinnya rame-rame ya. Cuma sayangnya presentasinya nggak rame-rame ya, ini hanya satu orang. Walaupun tadi dalam presentasi ini Kang Aceh yang presentator ini menyebut nama Arvina ya. Nah, artinya berarti Arvina sebetulnya ada di sini ya saat presentasi, yang bertugas menjadi pengatur slide presentasi ya, PPT ya tadi. Jadi walaupun Arvina tadi tidak nampak, sepertinya Kang Aceh tadi selalu memanggil Arvina untuk meneruskan, melanjutkan setiap materi dari setiap slide-nya ya. Dan tadi tersebut beberapa kali Kak Arvina lanjut, artinya Arvina di sini hadir ya, cuma tidak menampakkan ya Kang Aceh ya. Jadi Kang Aceh bertugas hari ini selain moderator, pembawa acara, pembuka, juga presentator. Dan mudah-mudahan pada diskusi nanti, kalaupun ada diskusi dan sesi diskusi ya, nanti ada yang ditanyakan, mudah-mudahan baik Hesti, Nabila, Arvina, Aceh tentu saja bisa bekerja bareng-bareng lagi ya. Tadi Kang Aceh bilangnya rame-rame ya, karena di sini sebenarnya ada nilai ini juga ya, ada kerjasama tim ya, kerjasama tim gitu. Baik, dalam konsep dasar untuk perikatan syariah tadi saya kira cukup jelas untuk pengertian ya. Kemudian karakteristik tadi ada muncul transendal ya, itu sebetulnya masih sifat umum ya, di mana dalam hukum perikatan, jadi maksud umum itu hukum perikatannya masih umum, bisa saja perikatan akad nikah dan yang lainnya ya, ini masih umum. Jadi ada syariah ibadah maupun syariah muamalah tadi kan, bahkan disebut tadi banyak sekali ya gitu. Yang dimaksud dengan transendal tadi sudah disampaikan bahwa ada dua syariah ya, yang ibadah itu sifatnya vertikal, itu hablum minallah, dan yang horizontal itu bersifat hablum minanas. Nah, yang hablum minanas tadi tidak hanya muamalah, termasuk
hukum apa, bagaimana adat istiadat secara syari, bukan adat istiadat ya, tentang etika cara berpakaian, kemudian makan terhadap diri sendiri, itu bagian dari yang horizontal. Nah, tadi Kang Aceh juga sempat menyebut apa di slide ini ya, mana ini tentang mana ya, di menit ke ini bukan, ini karakteristik, ini bukan, masih lanjut, masih ya. Di situ menyebutkan, bentar ya, kita cari. Nah, ini ada aspek hukum keluarga, muamalah. Nah, ini ada ibadah. Nah, dari hukum keluarga, syariat secara syariat, ya, muamalah, tata negara itu yang berhubungan dengan transendal horizontal. Terutama yang hukum ibadah, yang syariat ibadah itu sudah ke vertikal, hablum minanas. Walaupun sebenarnya, walaupun hablum minallah, walaupun horizontal banyak hablum minanas, tapi kalau dilandasi tadi dengan aspek azas ya, tauhid, sebetulnya itu juga menjadi bagian dari ibadah. Nah, di sini banyak sekali ya, ada hukum ibadat. Ini kita sebenarnya di kita ini jadi ini yang dimaksud tadi hukum perikatan syariah yang disampaikan masih sifatnya umum, komprehensif. Padahal nanti yang kita akan sampaikan di ekonomi syariah ini yang hukum muamalah saja, yang terutama dalam ekonomi. Jadi tata negara, tata pemerintahan tidak akan didalami dalam materi mata kuliah ini. Hukum pidana secara syariah juga tidak, hukuman antar negara syariah, hukum sopan santun, etika secara syariah juga tidak, itu nanti ada di akhlak. Jadi yang nomor 3 ini di kita di hukum syariah itu ya, nomor 3. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa dalam azas hukum syariah ya, itu harus selalu dilandasi. Seperti yang kemarin disampaikan pada kelompok pertama. Kalau kelompok pertama itu konsep ya, konsep lebih ke konsep dasar filosofi ya. Nah itu ada kemarin itu Kang Hendar sama Teh Nur, kelompoknya itu bahwa azas tauhid ya, tauhid, kemudian keseimbangan dan keadilan, kemudian ada nubuah dan lain-lain ya. Nah, di sini juga hampir sama. Jadi azas hukum perikatan itu harus selalu dilandaskan tauhid. Jadi apapun yang kita laksanakan itu selama itu baik dan ada perintahnya, kemudian kalau kita meninggalkan ada yang dilarangnya dan kita melaksanakan apa yang dilarang, menghindari apa yang dilarang, kemudian melaksanakan apa yang diperintah, itu semata-mata harus selalu dilandasi oleh tauhid ya. Kemudian tadi ada persamaan ya, tadi kesetaraan, coba lihat di slide keberapa ya. Nah, ini jadi ajas tauhid ya gitu. Jadi ajas hukum perikatan. Jadi setiap perikatan yang sudah sesuai syariah itu juga harus selalu dilandasi oleh ajas tauhid. Misalkan ini masih belum muamalah, sebenarnya ini masih umum ya. Misalnya dalam akad pernikahan ya, itu harus dilandasi tauhid. Jadi apa yang menjadi perikatan dalam pernikahan itu dilandasi tauhid, bahwa misalkan dari Al-Qur'an bahwa surat Ar-Rum ya, apa tuh ya yang tentang pernikahan gitu. Kemudian hadis Rasulullah yang mengatakan misalnya ya, mohon maaf kalau salah, akan sempurna iman seseorang jika sudah menikah. Nah, ini juga menjadi dasar-dasar secara tauhid, sehingga apapun nanti hasilnya, niat kita kalau sudah dilandasi tauhid itu menjadi sebuah ibadah. Gitu. Kemudian kebolehan, kemudian persamaan dan kesetaraan. Jadi tadi seperti yang dijelaskan Kang Aceh ya, jadi tidak boleh ada yang merasa diuntungkan sendiri, sementara satu pihak dari perikatan itu merasa dirugikan, tidak boleh. Kemudian keadilan. Nah, nanti ini dalam syariah muamalah juga harus seperti ini, gitu. Terutama tadi tertulis ya, terjadi akad. Kemudian sumber hukum tadi sudah dijelaskan ada 3 ya.
Ada yang mengatakan yang jelas pasti Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kemudian ijma, qiyas, ijtihad para ulama gitu, karena memang perkembangan terutama dalam muamalah ya, dalam berbisnis ini luar biasa berkembang ya perubahannya. Karena kalau di zaman Rasulullah itu misalkan tidak ada perdagangan online gitu kan, zaman sekarang udah ada online. Kemudian zaman dulu harus ada sigot gitu ya, diucapin serah terima barang kalau dijual beli. Kalau sekarang bagaimana dengan bisnis online yang melalui aplikasi Bukalapak ataupun misalkan melalui Shopee, Lazada, itu bagaimana? Apa kita harus selalu mengucap? Nah ini, nah sehingga walaupun tetap bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, nanti ada muncul ijma, qiyas, hasil ijtihad para ulama itu, yang tentu saja dikaji melalui fatwa-fatwa MUI biasanya ya, seperti itu. Jadi sudah cukup jelas untuk sumber, kemudian kedudukan hukum Islam jadi cukup jelas. Hukum perikatan tadi ya, hukum perikatan tadi sudah bagus juga, cuma sayangnya tadi tidak ada contoh-contoh perikatan, terutama jangan yang umum ya, kan tadi ada hukum ibadah, ada hukum keluarga, ada hukum sopan santun. Nah itu sebenarnya tidak dibahas dalam materi di mata kuliah ekonomi syariah, yang dibahas hanya hukum muamalah gitu. Nah berarti perikatan syariahnya itu sudah ke muamalah, jadi tidak melebar lagi gitu, melebar lagi. Nah, cuma sayangnya tidak ada bentuk contoh gitu di akhir itu, contoh perikatan. Bukan karena tadi bukan hukum ibadah, bukan hukum sopan santun, bukan hukum keluarga, bukan hukum tata negara. Makanya contoh-contoh perikatannya pun perikatan yang di muamalah. Misalkan, cuma sayang ya tidak ada di akhirnya contoh perikatan, misalkan perikatan dalam bertransaksi jual beli gitu ya. Bagaimana model jual beli yang secara tunai dan yang secara tangguh kredit ya. Kemudian bagaimana contoh perikatan dalam kerjasama usaha, syirkah mudharabah, syirkah musyarakah. Kemudian bagaimana perikatan yang harus tadi ditulis kata Kang Aceh itu ya di azan di dalam sewa menyewa atau ijaroh, kemudian dalam sewa beli, ijaroh muntahiyah bitamlik, kemudian juga contoh gadai syariah. Nah itu bagian-bagian contoh dari perikatan yang sifatnya syariah muamalah, gitu ya, seperti itu. Ya silakan nanti kalau mau ditambahkan dicari ya. Gitu. Nah, saya rasa untuk presentasinya cukup bagus. Terima kasih Kang Aceh, kemudian Arvina, Esti, Nabila yang sudah berusaha mendiskusikan dari mulai pencarian materi, kemudian membuatkan makalah, membuatkan PPT, dan mempresentasikan. Nah, saya harap dalam nanti sesi diskusi, 4 anggota ini, kalau Kang Aceh udah pasti ya, Arvina, kemudian Hesti, Nabila, kerjasama timnya lebih kompak ya dalam menjawab. Jadi jangan Aceh saja, nah, kasihan nantinya. Nah, besar kemungkinan di kelas ini ada banyak pertanyaan ya. Biasanya Kang Enda, Teh Ida ini selalu bertanya ya. Barangkali juga karena banyak juga mahasiswa yang konversi hari ini kayak Putri, kemudian dari BRI, kemudian Gina ya dari BJB, ini yang tadinya dari D3 lanjut. Ini saya kira mungkin menyimak ada hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan ya. Nah, beruntungnya yang nggak bertanya itu juga mungkin belum bertentu paham, tetapi karena mungkin sibuk ya dengan pekerjaan sehingga cukup nyimak saja ya. Yang penting isi kehadiran. Mudah-mudahan tidak demikian juga ya. Baik, intinya itu saja. Kang Aceh, Arvina, Hesti, Nabila sudah bagus dan selamat. Anda sudah menyelesaikan tugas di kelompok 2 ini. Saya harap kelompok berikutnya, kelompok 3, silakan dibuat perencanaan dengan matang, kapan harus mencari materi, membuatkan makalah, kemudian membuatkan PPT dan presentasi. Jika bisa jangan mendesak ke hari-hari di akhir-akhir mau menyetorkan. Nah, kalau Anda ada trouble kayak sakit, itu kan sudah tidak ada waktu lagi. Jadi
lebih awal, apalagi kelompok 3, 4, 5, 6 itu sebenarnya jangan ada apa ya, terlambat mengirimkan. Anda ini kan sudah berapa minggu gitu. Kalau Kang Hendar kemarin kait dengan Teh Nur masih wajar kalau ada ngirim telat ya, karena waktu dari penyampaian tugas itu kan hanya seminggu. Kalau kelompok 3 ini 4, 5, apalagi 10, saya kira punya banyak waktu ya. Makanya yang kelompok 8, 9, 10 jangan merasa masih lama. Saya kira selesaikan dari sekarang kan, tinggal simpan di drive, nanti kalau pada saat perintah pengiriman kan tinggal dikirim saja. Jadi tong sok diingke-ingke gitu ya. Nanti kalau ada trouble saat nanti pas mau mendesak, ada yang sakit, ada yang kepentingan. Nah ini terjadi ini seperti di kelompok Kang Aceh. Mudah-mudahan tidak demikian ya. Baik, selanjutnya sesi diskusi, silahkan ya kalau mau ada yang ditanyakan, kalaupun sudah paham, tidak ada ya juga tidak masalah ya. Itu nanti kelompok Kang Aceh tinggal menutup saja ya, closing di WA group saja ya. Dan saya mengingatkan kembali untuk kelompok 3 segera menyelesaikan, segera mengirimkan ya, gitu karena waktu Anda sebenarnya bukan 1 minggu, jadi seminggu waktu kelompok Kang Hendar, Anda udah waktu seminggu waktu kelompok Kang Aceh, dan besok Anda masih punya waktu tuh, makanya secepatnya. Baik, luar biasa bagus saya kira tadi dari kelompok pertama, dan saya yakin kelompok ketiga, 4, 5 dan selanjutnya pasti akan lebih bagus lagi. Dan dari saya cukup dulu sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan dan kekurangan. Seperti biasa sudah pasti kalaupun ada benar itu sudah jelas hasil datangnya dari Allah, dan kalaupun ada salah dan sudah pasti juga itu karena kesalahan dan kebodohan dosen sebagai manusia biasa ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.